Baik, ini ada yang bertanya tentang hukum demokrasi. Baik, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Karena dalam agama Islam itu dianjurkan untuk bermusyawarah. Musyawarah tidak sama dengan demokrasi. Jadi musyawarah tidak sama dengan demokrasi. Saya kasih contoh. Al-Quran memerintahkan kita wasyawirhum fil amr, bermusyawarah di dalam satu urusan. Kita diminta untuk musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Ini perintahnya musyawarah. Tapi kalau suara terbanyak, apa kata Al-Quran? Wa in tuti aktsaru man fil ard yudilluka an sabili. Kalau kamu mentaati mayoritas orang yang di muka bumi, maka bisa menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi musyawarah dengan demokrasi dua hal yang berbeda. Dalam musyawarah itu ada namanya musyawarah mufakat. Yang dipakai acuan adalah bahwa hasil musyawarah tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan tuntunan agama. Maka sesuatu yang sudah qat'i tidak bisa dimusyawarahkan. Sesuatu yang sudah qat'i tidak bisa dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dalam perkara-perkara yang belum ada ketetapan dalam tuntunan agama. Maka seorang muslim tidak boleh bermusyawarah. Bolehkah menjual minuman keras? Kenapa? Sudah jelas hukumnya haram. Kenapa dibahas lagi? Jadi ini konteks musyawarah. Tidak perlu pula dimusyawarahkan kita sholat apa tidak, karena ayat sholatnya sudah jelas. Tidak perlu pula dimusyawarahkan lagi besok puasa apa tidak, karena ayatnya juga sudah qat'i. Maka sesuatu yang menyangkut halal haram, yang menyangkut perintah dan larangan, itu tidak bisa dimusyawarahkan. Yang dimusyawarahkan adalah dalam menerapkan perintah, dalam menjauhi larangan, dalam menegakkan aturan agama, itu bisa dimusyawarahkan. Dalam hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu bisa dimusyawarahkan. Tetapi dalam musyawarah ini, kalau keputusan itu bertentangan dengan tuntunan agama, maka musyawarah itu batal demi hukum. Itu kalau dalam musyawarah. Ternyata hasil musyawarahnya adalah kita libur sholat selama 1 minggu. Boleh diterima enggak? Tidak boleh. Tidak boleh diterima. Tapi kalau dalam demokrasi, yang diukur adalah suara terbanyak. Asal suaranya banyak, ya sudah, baik benar ataupun salah, dia bisa menang. Jadi demokrasi itu asal suaranya banyak, baik benar atau salah, dia bisa menang. Maka voting itu hanya boleh kalau konsepnya sudah matang. Kalau konsepnya belum matang, tidak boleh di voting. Jadi konsepnya sudah matang. Kita mau sholat di jamak di masjid di pinggir jalan Solo, atau akan kita jamak kalau sudah sampai tujuan di Sragen misalnya, kan mau ke tempatnya Ustadz Aska misalnya. Maka ini boleh dimusyawarahkan. Kenapa? Ini menyangkut soal teknis, konsepnya jelas, kita akan sholat. Cuma nanti mau di voting sholatnya di mana? Di jalan atau di tujuan. Boleh tidak di voting? Boleh. Ini sudah jelas konsepnya. Tapi kalau voting dalam urusan-urusan yang menyangkut menabrak halal dan haram, ini jelas dalam agama kita tidak boleh. Sehingga kita dalam masalah ini, kalau tadi pertanyaannya apa hukum demokrasi, maka saya jawab,
siapakah yang memanfaatkan suara terbanyak itu. Kalau yang memanfaatkan suara terbanyak itu adalah orang-orang baik, maka demokrasi ini akan menjadi alat kebaikan. Tapi kalau yang menjadi mayoritas adalah bukan orang-orang yang baik, maka ini demokrasi menjadi alat keburukan. Maka demokrasi itu bak pisau bermata dua. Ketika masyarakatnya adalah masyarakat yang terdidik, masyarakatnya adalah masyarakat yang melek pendidikan, masyarakatnya adalah masyarakat yang paham dengan halal dan haram, maka demokrasi ini dapat mengantarkan pada kebaikan. Tetapi ketika masyarakatnya adalah yang jauh dari pendidikan, masyarakatnya adalah tidak paham halal haram, masyarakatnya masih berpikir yang penting seneng, maka dalam posisi seperti ini maka lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, dan ini jelas haram. Kenapa? Karena menjadi alat untuk melanggengkan keburukan. Sehingga prinsip suara terbanyak itu tinggal siapa yang suaranya banyak. Dan juga tercelanya demokrasi, suara ahli ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu sama. Suara guru besar yang paham tentang lingkungan hidup dengan suara rakyat yang tidak mengerti lingkungan hidup, di voting bab lingkungan hidup, bisa jadi yang menang bukan guru besar, yang menang adalah masyarakat. Kenapa? Banyak. Ada ulama cuma 3 orang, ada preman 11 orang, di voting mau ngerampok. Yang menang siapa? Yang 11. Baik. Jadi intinya demokrasi itu bak pisau bermata dua. Jadi bisa menjadi alat kebaikan, bisa menjadi alat keburukan, karena berdasarkan kepada suara terbanyak. Dan Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, kalau kita mengikuti mayoritas di muka bumi, dapat menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beda konsep musyawarah dengan konsep demokrasi. Maka kalau mau berdemokrasi, ya harus diiringi dengan mencerdaskan masyarakat kita, dengan meningkatkan pendidikan, dengan memahamkan tentang tuntunan agama. Selagi masyarakat masih jauh dari pendidikan, jauh dari agama, maka demokrasi itu akan menjadi presiden buruk. Tetapi jika masyarakat itu sudah baik, mayoritas orang baik, maka itu bisa menjadi alat kebaikan. Sehingga kesimpulannya bagaimana hukum demokrasi? Pisau bermata dua. Wallahu a'lam bishawab.